Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi. Semangat pagi. Syukur sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Zoom meeting yang sangat luar biasa, di mana pada malam hari ini kita melaksanakan Maximax presentation ya, yang tentunya pada malam hari ini kita akan mendapatkan dua informasi yang sangat luar biasa dan juga akan disampaikan oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Dan untuk sesi yang pertama kita akan sama-sama mendapatkan informasi tentang kesehatan yang hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Iskandar Junaidi, di mana Pak Dr. Iskandar Junaidi sudah 25 tahun berkarya di dunia farmasi, kemudian juga di herbal dan estetik, yakni di PT Sanbe, kemudian di PT Bayer, PT APL, dan kemudian PT Elkan Internasional, dan PT Gin Internasional. Juga beliau di Eka Hospital, kemudian PT Surgika untuk produk estetika dan laser. Kemudian sampai saat ini beliau juga adalah seorang dokter yang buka praktek umum di bidang estetik. Kemudian beliau juga melakukan berbagai macam praktek jenis treatment, dan juga selain itu beliau adalah seorang guru senior, adalah seorang penulis buku dari tahun 1997 yang telah menuliskan lebih dari 20 buku yang diterbitkan baik PT BIP atau Gramedia Kompas Group dari Jakarta, kemudian juga dari penerbit Andi Yogyakarta. Buku-buku beliau yang telah diterbitkan seperti berbagai macam penyakit sendi, ya, baik kendala, baik penanganannya, kemudian juga ada panduan obat dan suplemen Indonesia, kemudian ada tentang stroke, dan juga ada panduan lengkap tentang kanker serviks. Dan beliau adalah seorang trainer, juga seorang presenter, yang mana beliau mengisi berbagai seminar ataupun simposium, dan bersyukur sekali karena pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkesempatan belajar dengan beliau, yaitu Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Marilah Bapak Ibu kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Aminuddin, terima kasih Bapak Ibu yang sudah join saat ini. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk perhatiannya. Ke depan kita akan bahas mengenai hal yang kita hadapi sehari-hari mengenai nutrisi. Ya, terima kasih juga untuk Pak Hari yang terus konsisten mengadakan acara ini. Ya, kita harapkan ini semakin berkembang sehingga pengetahuan kita mengenai nutrisi, mengenai produk kita, mengenai penyakit terkait produk, dan mungkin juga ada pertanyaan bisa disampaikan di Zoom ini, ya, supaya semua bisa lebih lancar ke depannya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas mengenai nutrisi, ya, umumnya nutrisi, bahwa kita akan lihat sebenarnya sehat itu gampang sebenarnya. Ini tema kita pada hari ini, ya. Jadi kalau kita mau mengikuti cara hidup sederhana, cara hidup sehat yang tidak mengeluarkan banyak biaya, hanya perlu waktu, konsistensi, dan terus rutin melaksanakannya, sebenarnya kita bisa sehat. Ya, jangan sampai kita mengalami hal yang tidak diinginkan, terserang penyakit tertentu, penyakit kronis, atau juga COVID saat ini menyerang kita karena kelalaian kita dalam menjaga kebutuhan tubuh, kebutuhan sel kita akan nutrisi. Jadi kalau sebenarnya kita bisa sehat jika nutrisi yang kita konsumsi setiap hari itu memenuhi kebutuhan sel, kebutuhan tubuh untuk boleh menjaga kekuatan dirinya sehingga kita boleh sehat. Nah, hanya intinya itu sebenarnya. Itu yang kita perlu terapkan rutin dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kita akan bahas sebenarnya kalau kita mau sederhanakan terkait hidup sehat itu hanya dua faktor utama sebenarnya, yaitu makanan yang kita makan, kita konsumsi sehari-hari,
Ya, makanya ada dikatakan kita adalah apa yang kita makan. Artinya kita itu, kesehatan kita itu akan tercermin dengan apa yang kita makan. Itu benar sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa menjaga makanan kita, walaupun sederhana tapi berkualitas, ada gizinya, ya itu akan mencerminkan tubuh kita sehat. Ya, tidak perlu muluk-muluk beli yang mahal-mahal tetapi tidak ada nutrisi. Ya, itu semua terkait dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi itu sederhana sebenarnya. Terus berikutnya adalah kita menjaga dan memastikan imun kita itu sehat dan kuat. Nah, sebenarnya ini saja dua. Jadi kalau makanan kita jaga dengan baik dan imunitas kita juga kita pelihara dengan baik dan kita terus tingkatkan sehingga tetap optimal dan kuat, maka sebenarnya kita akan sehat. Karena dua hal ini sebenarnya saling terkait, ya, yang membuat kita sehat. Imunitas bisa kuat jika makanan kita berkontribusi baik pada sel kita. Salah satunya untuk membuat dirinya kuat, bisa menyerang berbagai sumber penyakit ataupun berbagai sumber gangguan kesehatan. Nah, ini inti dari kehidupan kita, kesehatan kita. Memang ada yang lain ya, gaya hidup sehat itu banyak. Selain makanan, misalnya olahraga teratur, seminggu 3 kali, setiap kali olahraga 30 menit, atau kita bisa juga menjalankan hidup tidur berkualitas 7-8 jam. Kemudian kita juga bisa menjaga pikiran kita biar tetap tenang, seimbang. Ya, itu semua hal memang mendukung untuk hidup sehat. Tetapi utama yang paling dominan peranannya itu adalah makanan dan imunitas kita. Nah, ini yang kita mau bahas, ya, sumber-sumbernya, apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari, itu ada di situ semua. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini. Jadi pola makan sehat itu ya secara praktis bisa kita terapkan seperti ini. Ya. Jadi pola makan sehat itu kita bisa lakukan yaitu makan kenyangnya hanya 80%. Jadi jangan terlalu kenyang lah kalau makan gitu ya. Walaupun makanan enak di depan meja, di hadapan kita atau yang kita lihat itu upayakan hanya kenyang 80%. Ini sangat menjamin kebugaran tubuh kita tidak terlalu obes, ya, penyakit kronis juga tidak menghampiri kita, dan kalau orang obes, kekenyangan juga timbul radikal bebas lebih banyak yang merusak sel, kemudian sel kita cukup dengan nutrisi yang baik. Nah, jadi kita boleh bebas makan sebenarnya Bapak Ibu, apapun kita bebas makan. Termasuk mereka yang punya kendala dengan soal makanan, misalnya kencing manis. Ya, jangan makan karbohidrat berlebih atau yang manis-manis gitu ya. Atau mereka yang ada hipertensi, jantung, stroke, jangan mengkonsumsi lemak terlalu berlebihan, itu bisa. Tetapi intinya semua boleh kita makan. Hanya yang kita makan itu secukupnya. Itu yang penting Bapak Ibu. Secukupnya saja. Ya. Jadi kita ini harus perhatikan bahwa kita makan itu untuk hidup. Jadi makan untuk hidup ya. Kalau nggak makan ya repot kita ya Bapak Ibu ya. Bisa tidak hidup karena aktivitas segala macam kan perlu energi, tenaga. Nah, jangan terbalik. Hidup untuk makan. Nah, ini kan repot. Kalau hidup untuk makan itu artinya apapun kita makan dengan lahap. Nah, itu kan tidak sehat. Jadi kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Itu yang harus kita pegang, kita ingat baik-baik. Nah, kemudian yang perlu kita pastikan juga, makan jika memang diperlukan atau memang kita lapar. Nah, ada orang makan ini karena kebiasaan, Bapak Ibu. Nggak lapar pun makan.
Ya, perut masih kenyang pun tetap mau makan karena udah kebiasaan. Misalnya makan jam 12, makan jam 6 sore atau sarapan pagi, padahal sebenarnya dia tidak lapar, tidak terlalu membutuhkan. Nah, jadi kita itu makan kalau lapar atau memang kita untuk membuat tubuh kita mempunyai energi. Ya, makanlah secukupnya. Jangan dibiasakan karena kebiasaan harus jam segini makan, harus makan ini, makan itu. Nah, porsi makan juga harus disesuaikan dengan aktivitas. Kan kita bisa kira-kira nih Bapak Ibu, kalau misalnya nanti kita bangun pagi hari, kita sudah perkirakan akan banyak aktivitas, kegiatan yang menyedot banyak tenaga, memerlukan banyak energi, nah maka makanlah yang banyak di pagi hari itu. Tapi misalnya hari itu kita mau istirahat, banyak di rumah, tidak banyak kegiatan yang kita lakukan, ya makan sedikit saja. Nah, itu akan membuat tubuh kita imbang dan tidak menjadi obes. Itu yang terbaik. Kemudian, kalau bisa, umumnya ya, Bapak Ibu, umumnya kita ini kan bekerja siang ya. Pagi sampai siang, sampai malam ya, sekitar jam berapa itu? Jam 7 malam ya. Itu kebiasaan kita. Kebiasaan orang pada umumnya. Nah, maka kalau kegiatan kita seperti itu, usahakanlah pada malam hari itu kita makan sedikit saja atau tidak makan pada malam sebelum kita tidur, supaya energi itu tidak tersimpan menjadi lemak membuat kita obes ya. Kecuali mereka yang pada malam hari justru aktivitasnya tinggi, sepertinya mereka yang bekerja malam hari, atau mungkin dari kita yang ada janji untuk prospek, untuk bepergian dalam rangka bisnisnya, boleh kita makan karena akan dipakai tenaganya. Tetapi pada umumnya kita malam di atas jam 7 sudah tidak banyak aktivitas, maka sebaiknya dihindari makan malam itu. Nah, itu bisa menjaga tubuh sehat. Kemudian untuk kita tetap menjaga tidak obes itu makan dengan perlahan, lambat-lambat aja makannya. Karena kalau kita makan dengan cepat, Bapak Ibu, lambung kita itu mungkin belum tersentuh oleh makanan yang membuat kita kenyang. Jadi kita makan terus dan belum merasa kenyang. Akhirnya kebanyakan yang kita makan. Kalau kita makan dengan perlahan, ya tentu kan makanan berikutnya itu akan berkurang karena lambung kita sudah tersentuh oleh makanan dan kita mulai merasakan sensasi kenyang. Nah, itu akan menolong kita untuk tidak terlalu banyak makan. Jadi makannya perlahan-perlahan saja, punya dengan baik. Ya, punya yang baik itu 30 kali, sekitar 30 kali mengunyah makanan. Kemudian batasi lemak, ya sudah umum ini. Kemudian jangan kecanduan atau suka akan makanan atau minuman tertentu. Ya, banyak kita sangat suka makanan tertentu atau minuman tertentu, sehingga kita kelebihan nutrisi zat yang ada di makanan minuman tersebut. Sedang untuk yang lain kita kekurangan, karena kita cenderung hanya makan, minum yang itu-itu saja. Nah, itu membuat tidak imbang gizi kita, ya, membuat tidak imbang sel kita, membuat imun kita juga mungkin akan lemah, tidak kuat. Nah, ya kan? Banyak orang yang berada makan banyak, cukup, tidak kelaparan, tetapi imunnya rendah. Kita lihat saja sekarang buktinya Bapak Ibu ya, penyakit-penyakit kronis itu kan umumnya orang, hampir semua orang kena, termasuk orang yang punya. Nah, kalau COVID, ini banyak sekali yang menyerang orang-orang yang berada, karena apa? Imunnya rendah, gampang sakit. Nah, padahal mereka yang hidup secukupnya, misalnya mereka yang di jalanan, jualan yang kecil, di warung kecil, jual bakso gerobak atau apa, itu malah jarang kita dengar mereka kena COVID ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka itu mengkonsumsi apapun yang dia hadapi, mereka konsumsi, tidak terlalu terhalang oleh makanan kesukaan tertentu ya. Karena keterbatasan itu jadi keuntungan bagi mereka ya. Jadi itulah keajaiban alam ya, keadilan alam semesta terhadap manusia yang hidup di dalamnya. Kemudian usahakan makan bahan alami
ya, seperti sayur buah. Ini kan alami Bapak Ibu ya. Seperti buah. Buah jarang kita masak. Kita hanya bersihkan, kita pastikan itu tidak ada kuman atau tidak ada zat kimia yang menempel di situ, kita bersihkan, kita langsung makan buah kan biasanya. Nah, itu sehat bagi tubuh kita. Jadi jangan makan bahan-bahan yang banyak diolah. Seperti misalnya makan olahan itu sosis atau makanan sejenis itu kan banyak diolah Bapak Ibu. Itu tentu banyak bahan zat alami di dalamnya. Karena untuk mengolah makanan itu pasti memakai zat kimia. Nah, itu kita batasi. Harus dibatasi jika kita ingin sehat. Nah, kemudian makanannya bersih ya, jelas kita harus bersih. Jadi kita usahakan kita makan banyak sayur buah, karena di sayur buah inilah khususnya kalau sayur kan serat, banyak serat yang membuat usus kita sehat, saluran pencernaan sehat. Selain nutrisi, mineral biasanya ya, di sayur itu mineral, vitamin. Kalau buah, vitamin-vitamin yang banyak mengandung antioksidan, yang baik untuk sel kita, untuk imunitas kita. Nah, jadi usahakan ini, kita melakukan kegiatan seperti ini soal makanan ini. Nah, kemudian makanan sehat. Nah, mungkin kita perlu cermati sedikit ya, makanan sehat itu seperti apa sih gitu. Jadi kalau makanan kita kan umumnya satu terdiri dari karbohidrat, dari tepung-tepung, beras, umumnya yang mengandung gula gitu ya, terigu atau apapun. Nah, kalau karbohidrat ini sebaiknya kita konsumsi 200 sampai 350 gram setiap kali makan. Ya, kalau bisa makan sup sebelum makan, karena ini akan memberi rangsangan kenyang sehingga mengurangi jumlah kalori dari karbohidrat yang kita konsumsi. Ya, makan makanan sehat tadi ya. Jadi karbohidrat itu sebenarnya bisa kita dapatkan ya, makanan kita itu, makanan sehat itu dari tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohonan berbiji. Itulah makanan kita sebenarnya Bapak Ibu. Dari zaman manusia pertama itu makanannya. Mereka tidak makan daging loh Bapak Ibu, tapi lihat tubuh mereka kuat, sehat, berisi, otot kekar, umur panjang. Nah, zaman berubah, berkembang, orang akhirnya banyak makan daging yang membuat tubuh lemah sebenarnya, membuat tubuh tidak sehat. Tapi orang dulu makannya itu biji-bijian yang dari tumbuhan atau dari pohon. Mereka sehat, kuat, umurnya ratusan tahun ya orang dulu itu. Dan jarang kita dengar mereka sakit. Udah tua saja, di atas 70 masih kerja di sawah, di ladang, bekerja yang lain. Nah, jarang mengalami penyakit sendi, penyakit kronis yang lainnya itu jarang. Karena apa? Makanannya memang dari tumbuh-tumbuhan dan pohonan. Yaitu dari biji-bijian. Itu makanan utama kita sebenarnya ya. Ini karena perkembangan zaman, makanan kita jadi banyak variasi, yang aneh-aneh, ya, bahkan tidak sehat bagi tubuh kita. Nah, kemudian, ya, makanan sehat itu, ya, kalau tumbuh-tumbuhan itu banyak Bapak Ibu, tumbuh-tumbuhan yang berbiji itu ya seperti padi-padian, polong-polongan, kacang-kacangan, ya, dan segala pohon yang buahnya berbiji. Nah, itulah makanan kita, seperti buah-buahan. Kemudian segala tumbuhan ya, sayur seperti kol, brokoli, kembang kol, bayam, lettuce, asparagus, kangkung, umbi-umbian ya, kentang, wortel, beet. Nah, ini makanan sehat itu sebenarnya. Tetapi memang kita zaman ini ya merasa kesulitan ya, kewalahan. Karena untuk mengkonsumsi makanan seperti ini, kita harus menyiapkan waktu dan tenaga untuk mengolahnya. Nah, itu yang membuat orang malas sekarang ya. Dan juga karena kebiasaan ini Bapak Ibu. Karena berapa abad belakangan ini, orang tua kita kan terbiasa makan-makan daging. Waktu kita kecil, yang disajikan di meja makan ya daging, sayur jarang, buah jarang. Bahkan anak kita
Ya, ibu-ibu waktu mengandung bayinya pun sudah memperkenalkan makanan itu kepada bayinya. Makan daging, makanan tidak sehat, ya, sosis, yang goreng-gorengan, sehingga ketika mereka lahir dan besar, kita berikan sayur buah, menolak Bapak Ibu. Ya, menolak, seperti benda asing ini bagi mereka, karena sejak bayi, sejak dalam kandungan tidak diperkenalkan. Nah, ini kendala kita muncul ya pada zaman ini karena kebiasaan keluarga. Itu juga sebabnya Bapak Ibu yang dikatakan faktor risiko yang tidak dapat diubah itu salah satunya kan keturunan, faktor keturunan. Nah, faktor keturunan itu sebenarnya sekarang sudah tidak terlalu dipegang Bapak Ibu. Kenapa? Keturunan di sini ternyata banyak terkait dengan kebiasaan individu dan keluarga yang mempengaruhi lingkungannya. Jadi apabila kebiasaan lingkungan itu kita rubah dengan kebiasaan baik, konsumsi makanan yang baik, sayur buah, maka faktor risiko yang tidak dapat diubah itu karena genetik atau keturunan itu bisa berkurang banyak. Jadi itu sekarang sudah mengalami perubahan, tidak karena dikatakan penyakit keturunan genetik serta merta itu akan mengenai seseorang, tidak, sekarang tidak lagi dipegang itu, karena itu terkait dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari, terutama dalam hal makanan di dalam keluarga itu. Nah, itu akan mempengaruhi. Faktor genetik itu maksudnya ada pengaruh dari lingkungan sehari-hari yang dilakukan keluarga itu. Nah, maka kalau kita sehat harus di keluarga itu perlahan, terutama ibu-ibu ya yang menyiapkan makanan bagi keluarga umumnya ya, itu cobalah pilih makanan-makanan ini, sayur buah yang sehat ya. Nah, kemudian apalagi nih, protein, tadi karbohidrat. Protein sebenarnya kita tidak banyak butuh protein Bapak Ibu untuk tubuh kita itu ya. Protein itu kita bisa dapatkan dari tumbuh-tumbuhan ya. Hewan ini hanya sedikit sebenarnya. Dulu tuh orang mengkonsumsi hewan untuk mendapatkan protein itu dikit. Makanya sebaiknya kita batasi. Kalaupun kita mau mendapatkan protein dari hewan, pilihlah daging-daging yang sehat, daging putih. Ya. Nah, di sini masih ada nih kita masukkan daging sapi misalnya ya. 40 gram saja tuh sehari kita perlu. Ya, kita bisa dapatkan protein lain dari putih telur, dari tahu, udang, ikan, daging ayam, bebek ya, kacang kedelai. Ini kan sumber protein. Tahu tempe kan dari kedelai. Nah, maka tahu tempe kan sehat sebenarnya. Bisa menyumbang protein yang cukup signifikan untuk tubuh kita. Nah, kalau kita memang memerlukan protein dari hewan, pilihlah hewan yang bersih, yaitu apa itu? Hewan yang makannya sayur atau biji-bijian. Nah, tapi sekarang kan hewan dikasih makan apa? Ada yang dikasih makan daging juga ya. Waktu diternak, dikasih makanan lain selain sayur dan biji-bijian. Itu kan jelas akan membuat dagingnya itu mengandung banyak dari makanannya daging yang adalah sumber kolesterol misalnya di situ. Nah, hewan darat berkuku itu makanan kita. Ikan bersisik dan bersirip. Ya, itulah makanan sehat bagi kita untuk sumber protein. Ya, usahakan kalau kita makan itu bukan hewan yang rantai makannya dia pemakan daging, itu harus dihindarin ya, karena akan mempengaruhi kualitas protein dagingnya. Nah, ini makanan yang boleh kita makan sebagai sumber protein ya. Ini banyak nih Bapak Ibu ya, dari serangga-serangga pun sebenarnya makanan sehat tuh, kayak seperti belalang, kumbang, jangkrik itu ya. Nah, banyak ini yang digoreng jangkrik ya, itu sumber protein sebenarnya. Nah, kemudian apalagi yang makanan saya itu, yaitu tadi karbohidrat, protein, sekarang sayur dan buah. Sayur dan buah itu kita perlukan sehari 500 gram. Usahakan kita konsumsi yang warnanya cerah, karena di situ mengandung banyak antioksidan. Jadi sayur buah yang warna cerah, mulai dari kuning, merah, sampai ungu, itu biasanya banyak mengandung antioksidan. Apalagi yang warna ungu, itu tinggi sekali antioksidannya. Ya, seperti
apa itu, singkong atau ubi ya, ubi yang ungu itu tinggi sekali antioksidannya. Yang merah seperti tomat, ya kan, ya, bisa mencegah prostat. Yang oranye wortel, semangka, ubi merah, jagung, ya, itu semua selain nutrisi yang lain, mereka tinggi akan antioksidan, mengandung vitamin A. Ya, vitamin A sudah kita sering kenal, ya, itu bisa mengatasi infeksi, mengatasi kanker, mengatasi penyumbatan pembuluh darah, ya, pembentukan plak di pembuluh darah, meningkatkan kinerja otak. Jadi antioksidan ini fungsinya besar sekali bagi kita. Selain menangkal radikal bebas, antioksidan juga berfungsi banyak untuk kesehatan tubuh kita. Nah, kemudian yang perlu kita cermatin juga, batasi penyedap makanan. Jadi batasilah itu yang manis, asin, asam, pedas. Nah, ini lagi balik-balik Bapak Ibu. Terkait kebiasaan kita yang kita bawa dari keluarga masing-masing. Ada yang suka manis, ada yang suka asin, atau pedas, asam. Nah, itu dari mana datangnya? Kan dari kebiasaan waktu kecil. Dibawa dalam keluarga. Jika sudah kebiasaan manis, yang maunya manis terus. Teh manis, yang manisnya sampai manisnya pekat gitu ya. Kalau asin, asin sekali gitu. Ini kan karena kebiasaan Bapak Ibu. Nah, inilah yang dikatakan juga faktor risiko yang tidak dapat diubah, yaitu faktor genetik atau keturunan, sebenarnya dari kebiasaan sehari-hari ini, seperti ini. Nah, itu. Kemudian, kalau kita mau mencegah sakit, usahakanlah konsumsi vitamin C 500 mg sampai 1000 mg sehari. Vitamin B kompleks juga ya, B1, B6, B12. Nah, ini kita bisa. Sumber vitamin C kan dari sana, dari sini nih, buah-buahan ini. Nanti kita lihat apa aja sumbernya. Ya, vitamin E, kebutuhan kita itu 400 international unit per hari. Kecil sebenarnya. Ya, kecil. Kemudian zinc atau seng, kita perlukan 50 mg sehari. Nah, ini yang usaha-usaha kita untuk sehat dan untuk mencegah sakit, artinya imunitas kita sehatkan, kita kuatkan dengan cara konsumsi vitamin C, vitamin E, zinc atau seng, ya, beta karoten yang juga mengandung antioksidan, ya, seperti itu. Upayakan tiap hari ada ini, apalagi sekarang ya zaman COVID ini, imun kita benar-benar harus dipastikan loh Bapak Ibu. Sekarang COVID ini ya sangat sangat ganas ya, makin ganas ini. Gejala sedikit tapi orang bisa mendadak hilang pernafasannya, bisa mendadak 1-2 hari, 3 hari itu sesak nafas dan meninggal Bapak Ibu. Terus kalau pemeriksaan COVID sekarang, dia semakin ganas, sementara tubuh kita imunnya makin lemah. Ini sekarang kalau saya rapid itu Bapak Ibu, dulu ya kalau rapid awal-awal itu bulan Oktober ke bawah ya, sampai Maret waktu mulai munculnya, itu kalau rapid swab itu atau rapid antibody yang dari darah, 50-60 orang yang melakukan rapid, baru kita ketemu 1 atau 2 orang yang positif COVID. Tapi sekarang, ya kemarin saya rapid 1 keluarga, hanya 4 orang tuh, suami, istri, 2 anak. Bapaknya positif. Kemarin rapid lagi di perusahaan, 24 orang, 2 positif. Ada lagi 1 keluarga juga, 5 orang, 1 positif. Jadi artinya ini tingkat kejadian COVID ini semakin tinggi nih. Kalau 1 keluarga 5 orang, 1 positif, berarti 20% ini kejadian COVID ini. Makin tinggi tingkat kejadiannya. Karena apa? Virusnya makin ganas, cepat bermultiplikasi, replikasinya berubah terus. Sementara imun kita lemah. Karena kita tidak menjaga makanan kita, atau kita tidak menjaga konsumsi buah-buahan utamanya yang mengandung antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, dan zinc ini. Maka lemah tubuh kita. Cepat sekali orang sekarang kena COVID. Ya, yang ada di depan mata kita. Belum penyakit kronis ya, yang jalan perlahan-lahan itu. Nah, kalau kita stres Bapak Ibu ya gampang nih sebenarnya. Jadi apa yang kita butuhkan itu ada di sayur buah Bapak Ibu. Cuma kita kadang-kadang tidak tahu atau
tidak mau menyediakan waktu untuk menyiapkannya. Ya, sebenarnya kalau stres, nih kita bisa buat ini jus untuk stres ini ya. Apa isinya? Selada, bawang putih, wortel, tomat, seledri. Ya, kita bisa blender. Nah, ini untuk stres ini. Atau kalau kita lelah, capek. Kalau sekarang kan capek, lelah, minum apa? Minuman-minuman berenergi, bertenaga. Nah, ini sebenarnya buah-buahan juga bisa membeli untuk mengatasi kelelahan seperti jus apel, stroberi, ya kan? Nah, vitamin B kompleks juga ada, vitamin B1, B6, B12. Ini semua ada di sayur buah dan daging yang sehat. Ya. Gitu. Kemudian jadi manfaat makan secukupnya itu sangat tinggi Bapak Ibu ya. Ini sudah dinyatakan oleh institusi resmi di Amerika tuh, dikatakan oleh World Cancer Research Fund dan American Institute for Cancer Research ya. Jadi sumber riset kanker dunia dengan institusi di Amerika tentang riset kanker, mereka menegaskan bahwa penyebab utama penyakit kanker adalah karena pola makan dan jenis makanan yang keliru, yang tidak sehat. Jelas ini Bapak Ibu. Jadi kalau makanan saja kita tidak jaga untuk sehat, maka bisa saja itu suplemen, obat, terapi, dan lain-lain itu akan sangat kecil manfaatnya. Karena yang kita konsumsi setiap hari ini makanan sehari-hari yang kita konsumsi, mungkin setiap menit ya kita makanlah ngemil, ya, atau setiap jam gitu ya. Bayangkan itu pengaruhnya kalau kita tidak menjaga jenis makanan kita dan pola makan kita. Nah, ahli biologi Cliff M. McKay dari Cornell University, dia sampai pada suatu kesimpulan, ya, dikatakan bahwa pengurangan kalori dapat memperpanjang usia, ya, dalam hal ini dia lakukan percobaan pada tikus, pengurangan kalori dapat memperpanjang usia tikus sampai 30%. Nah, Bapak Ibu, maka itu kan selalu digaung-gaungkan itu, makan secukupnya. Karena kelebihan kalori itu membuat penyakit. Pengurangan kalori justru membuat orang sehat. Maka itu kan sering kita katakan, kita sampaikan di sini, kalau bisa buat tubuh itu sedikit lapar. Sedikit lapar. Itu sehat tubuh. Jangan sampai kenyang, malah buat tubuh itu sedikit lapar. Nah, dengan yang apa kita butuhkan untuk aktivitas, kita kurangin sedikit sampai terasa sedikit lapar, itu sehat sekali seseorang itu ya, sampai bisa menurunkan penyakit, artinya dia bisa memperpanjang usia sampai 30%, kan lumayan nih Bapak Ibu, tanpa upaya apa-apa, hanya mengurangi kalori, usia bisa bertambah 30%. Nah gitu. Terus yang berikut selain makanan, sistem imun kita, ya, berkali-kali kita ngomong, selain makanan, imun harus kuat. Karena esensi dari makan sehat, nutrisi cukup, seimbang, itu salah satunya untuk mendukung sistem imun. Kalau kita makan seimbang, nutrisi cukup, ya, apa yang kita makan sehat, itu kan akan ke sel. Sel itu salah satu fungsinya memperkuat sistem imun. Nah, ini kan saling terkait. Jadi kalau kita mau sehat, ya bisa kita hanya mengkonsumsi antioksidan saja, tapi itu tidak lengkap untuk mendukung sel itu berfungsi normal. Sel juga perlu nutrisi yang lain, ya, karbohidrat, protein, selain antioksidan. Itu harus terpenuhi supaya imunnya kuat. Sama seperti itu, Bapak Ibu, stem cell. Kan ada ya produk stem cell di pasaran ya Bapak Ibu ya, produk stem cell. Nah, sama, produk stem cell itu memang mempunyai potensi untuk mendorong atau membangkitkan potensi sel untuk sehat dan beregenerasi. Tetapi stem cell itu sendiri, kalau hanya dia sendiri, stem cell,
yang mendorong potensi sel untuk regenerasi secara sehat, jika tidak disupport nutrisi lain di dalamnya, ya tidak akan berkembang itu potensi sel yang didorong oleh stem cell itu. Nah, maka kan sekarang stem cell itu sudah dilengkapi, ada beberapa itu ya, dilengkapi nutrisi lain di dalamnya, tidak hanya zat stem cell. Zat stem cell itu umumnya protein, Bapak Ibu, asam amino. Ada beberapa asam amino yang kita sebut stem cell itu isinya asam amino sebenarnya. Ada beberapa asam amino yang berpotensi mendorong sel beregenerasi. Nah, tetapi kan itu potensi tidak akan berkembang, tidak akan jadi jika tidak didukung oleh nutrisi. Nah, maka kalau kita pilih stem cell saja, entah yang dikonsumsi atau yang disuntik tanpa support dukungan nutrisi lain, ya tidak akan maksimal, Bapak Ibu. Ya, tidak akan maksimal. Beda dengan produk suplemen herbal, ya, selain dia memang sudah menyiapkan nutrisi di dalamnya sebagai misalnya antioksidan atau yang lain, dia sendiri sudah sebagai sumber nutrisi di situ. Misalnya ada vitaminnya, ada mineralnya, atau ada yang lain ya di situ. Kalau stem cell itu tidak, Bapak Ibu. Dia hanya stem cell beberapa protein yang mendorong potensi sel itu untuk beregenerasi dengan lebih baik. Hanya itu. Jadi kalau hanya stem cell, makanya hasilnya untuk tiap orang beda. Yang satu bisa bagus, regenerasi sel, cepat prosesnya, penyembuhannya. Yang lain kok tidak ada pengaruhnya. Nah, ini bisa kita perkirakan. Yang hasilnya bagus itu pasti dia dukung dengan nutrisi sehari-hari dia yang baik. Itu sudah jelas. Tidak harus mahal ya, tidak harus mahal. Tapi kebiasaan seorang itu akan mendapatkan nutrisi yang lengkap. Walaupun makanannya sederhana, murah. Nah, ketika dia diberikan suplemen, antioksidan, atau suplemen lain seperti stem cell itu, dia akan cepat hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi imun juga perlu selain nutrisi. Ya. Nah, kita lihat nih, apa saja sih yang bisa meningkatkan sistem imun kita? Ya, ini ada beberapa ini Bapak Ibu ya, kita lihat di sini yang sering kita jumpai, jeruk. Jeruk itu mengandung vitamin C, Bapak Ibu. Ya, segala jenis jeruk nih, misalnya jeruk bali, jeruk keprok, jeruk lemon, jeruk nipis itu mengandung antioksidan. Ya, gampang kita jumpain ini. Ya, teh pun kita sudah masukkan lemon gitu. Jadi pilihlah minuman yang seperti itu ya, ada lemonnya atau jeruk nipis yang dibuat jus gitu ya. Nah, boleh tuh karena ada vitamin C. Kemudian paprika merah, ada vitamin C. Bahkan ini 3 kali lebih kuat vitamin C-nya, lebih tinggi dibanding jeruk Florida. Paprika merah tuh Bapak Ibu. Karena apa? Nah, warnanya saja sudah merah. Tinggi pasti itu antioksidannya. Ya salah satunya vitamin C di dalam itu. Nah tadi kita kan juga sebut sayuran yang sehat, brokoli. Memang di situ ada vitamin A, vitamin E, vitamin C. Ini kan antioksidan. Nah Bapak Ibu, bawang putih di situ mengandung belerang. Salah satunya zatnya namanya alisin, bersifat antiinflamasi. Jadi mensupport sel kita lebih kuat untuk menghadapi infeksi, menghadapi radang. Ya, infeksi COVID dan yang lain kan termasuk radang, inflamasi di situ atau infeksi yang lain. Nah, jahe yang sering kita kenal, kita konsumsi kan, dibuat jamu atau minuman lain, itu juga bersifat anti radang, anti inflamasi. Nah, yogurt juga yang sering kita konsumsi itu bisa membantu mengatur sistem imun kita. Vitamin apa yogurt ini karena ada vitamin D di situ. Kemudian di yogurt juga ada probiotik yang merupakan apa namanya? Zat yang baik untuk kesehatan usus besar atau saluran pencernaan kita. Ya, bisa juga almond. Kita konsumsi kacang almond ini kan ada lemak sehat di sana, ada vitamin E gitu ya. Nah, ini tapi masalahnya ini kan seperti ini Bapak Ibu. Kita konsumsi almond untuk mendapatkan vitamin E. Nah, bayangkan yang kita perlukan itu untuk mendapatkan 15 mg sehari saja. Kita harus konsumsi almond 46 buah utuh yang belum dikupas. Nah, ini kan repotnya Bapak Ibu. Jadi mahal ya. Almond kan mahal itu Bapak Ibu, kacang almond gitu kan. Nah, kita harus konsumsi 46 buah baru mendapatkan 15 mg sehari. Nah, karena itu kan pentingnya suplemen itu di situ Bapak Ibu, karena yang diambil ekstraknya.
tidak harus mengkonsumsi sebanyak ini dalam bentuk alami untuk mendapatkan manfaat vitamin atau fungsi yang lain di dalam sayur dan buah itu. Nah, biji bunga matahari atau kuaci, ya, atau kuaci yang sering kita juga konsumsi ya, kita makan. Nah, di biji matahari itu banyak manfaatnya. Ada fosfor, magnesium, ya, fosfor, magnesium kan untuk tulang, vitamin B6 untuk saraf, untuk otot, vitamin E antioksidan, selenium salah satu membantu imunitas tubuh, gitu. Ada di kuaci, biji bunga matahari, atau kunyit yang sering kita tahu ya, kita konsumsi juga, kunyit, curcumin. Nah, itu juga mendorong sistem imun dan bersifat anti-inflamasi atau anti radang. Ya, kunyit baik untuk sendi, kesehatan sendi, dan mencegah kerusakan otot. Jadi bagi mereka yang kerja keras, olahragawan, itu baik sekali mengkonsumsi kunyit atau curcuminnya untuk menghindari kerusakan penyakit sendi seperti osteoartritis, rheumatoid arthritis, ya, atau kerusakan otot cedera gitu. Nah, itu bisa dengan kunyit. Ya kan Bapak Ibu. Kemudian buah yang lain pepaya. Pepaya mengandung vitamin C, mengandung enzim pencernaan papain yang membantu pencernaan kita supaya lebih baik. Semua makanan bisa dicerna dengan baik. Ini kan karena ada papain ini, enzim papain ini. Ya. Kemudian juga mengandung antiinflamasi, mengandung kalium. Kalium kan bagus untuk otot dan jantung. Ya, supaya kontraksinya kuat, bagus. Itu perlu kalium. Magnesium perlu untuk kekuatan otot dan tulang, dan folat untuk fungsi secara umum, ya. Bahkan ibu-ibu hamil selalu dikasih folat supaya bayinya, janinnya itu tumbuh dengan normal, tidak ada organ yang terbentuk yang tidak normal. Itu salah satunya dikasih folat, ya, ibu-ibu hamil 3 bulan trimester pertama itu. Nah, ini jadi kita lihat sebenarnya dalam makanan, minuman, atau sayur buah yang kita konsumsi itu semua ada unsur ini yang bisa memberikan kontribusi untuk kita sehat. Nah, memang Bapak Ibu, kita tidak bisa lagi menjamin sebenarnya jeruk yang mengandung ini, brokoli mengandung ini, paprika mengandung, semua yang ada di sini itu ada. Kita tidak bisa jamin sekarang. Karena tanahnya sudah banyak polusi dengan herbisida, insektisida, ya, banyak polusi lain yang sudah mengganggu kualitas sumber alami kita, sehingga sayur buah yang dipetik, yang dijual di pasar pun kualitasnya juga sudah jauh sangat menurun, sehingga kebutuhan kandungan zat yang ada di dalamnya, vitamin, mineral juga mungkin sudah jauh berkurang. Itu sebabnya orang sekarang banyak yang sakit. Nah, maka untuk mencegah, ya, tidak ada jalan lain nih. Salah satu yang harus kita penuhi yaitu dengan herbal atau suplemen, ya, untuk memenuhi ini, kebutuhan ini, supaya tubuh kita tidak kekurangan zat nutrisi, vitamin, mineral yang dibutuhkan oleh sel untuk tubuh sehat, ya. Jadi, Bapak Ibu, untuk kita sehat itu pastikan sel disuplai cukup energi sehingga fungsinya normal. Berikan nutrisi, makanan yang sehat. Kemudian pastikan sistem imun kita kuat untuk bisa menangkal berbagai sumber infeksi, bakteri, virus, jamur, parasit, ya, atau radikal bebas yang menyerang tubuh atau sel kita. Dua hal ini harus dipastikan kalau kita mau sehat, ya, terhindar dari penyakit kronis. Nah, maka kita perlu Bapak Ibu suplemen. Kita perlu herbal, ya, bahan alami yang diambil ekstraknya sehingga memiliki kadar yang setara untuk terapi atau penjaga kesehatan, vitamin, mineral, atau nutrisi lain yang terkandung di dalamnya itu bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan sel dan hidup sel kita. Jadi penting untuk memastikan, ya, hidup sehat secara sederhana itu yaitu dengan kebutuhan nutrisi dan tingkatkan imunitas tubuh dengan tadi informasi atau bahan-bahan yang terkandung di dalamnya yang sudah kita bicarakan.
Ya, jadi Bapak Ibu, untuk itu ya kita memang perlu suplemen sekarang, herbal kita perlu. Nah, ini terkait kan dengan produk Maximax. Produk Maximax ini menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu yang kita bahas di dalamnya sebelumnya. Ya, ada Maxibio, Maxlim, dan Maxibus. Ya, nah Maxibio kita lihat sendiri tadi, antioksidan sangat penting untuk imunitas, untuk kesehatan sel. Ya, karena ada vitamin C, ada cerebrosum yang juga mengandung antioksidan. Ada kolagen ikan yang bisa menyehatkan otot, tulang, organ-organ lain ya. Organ-organ lain juga perlu kolagen loh Bapak Ibu. Untuk dia bisa kenyal, ya. Untuk ada bentuknya itu kan ada unsur kolagen di dalamnya. Kolagen kan banyak tipe Bapak Ibu. Ada kolagen tulang, sendi, ada kolagen tipe organ. Ya, kolagen banyak tipenya, tipe 1, tipe 2 dan seterusnya. Terus juga glutathione, jojoba oil, ini semua antioksidan ya. Yang tadi memang kita perlukan untuk sehat-sehat yang sumbernya dari buah-buahan yang banyak tadi itu. Nah, kalau kita tidak bisa mengkonsumsi sebanyak itu buah, ya suplemen lah Bapak Ibu kita konsumsi untuk memenuhi, menambah ya nutrisi, vitamin, mineral atau antioksidan yang kita butuhkan ya. Maxibio lah bisa membantu. Bisa mengatasi radang, mengatasi infeksi ya, membantu kesehatan secara umum. Nah, Maxlim tadi kan kita banyak bicara mengenai makanan sehat, itu salah satunya mengandung serat. Karena serat baik untuk pencernaan. Nah, di sini kan ada serat. Di Maxlim ini ada serat. Selain itu juga ada Garcinia cambogia yang bisa menekan selera makan, membakar lemak yang tadi kita sudah ketahui bahwa kita kalau mau sehat itu kalau bisa lapar sedikit. Jangan sampai kelebihan makanan. Nah, ini Garcinia cambogia bisa menekan nafsu makan sehingga kita konsumsi makanan itu tidak berlebihan. Jadi kalau kita selera makannya agak rendah, kita konsumsinya kurang, itu kan sama artinya dengan kita membuat tubuh sedikit lapar itu sebenarnya. Nah, itu kan bagus untuk kesehatan kita. Ada serat membantu pencernaan, buang air besar lebih bagus. Ada prebiotik, ya biasanya inulin itu yang merupakan makanan untuk probiotik yang tadi kita sudah tahu bagus untuk pencernaan, membantu pencernaan. Ya, kemudian ada L-carnitin yang juga membantu membakar lemak. Jadi ini Maxlim yang membuat tubuh sehat karena ada unsur detox, membantu memperlancar buang air besar, usus besar dan saluran pencernaan sehat, penyerapan makanan lebih optimal karena ususnya sehat, kemudian dia membantu tubuh kita tidak terlalu obes, atau dia membantu kita tubuh bisa ideal, ya tubuh ideal itu sumber sehat. Sama, obes adalah sumber penyakit, kan sering kita dengar. Kegemukan, obesitas adalah induk dari beberapa penyakit utama yang berbahaya. Ya, dengan obesitas orang bisa kena serangan jantung, penyakit hipertensi, kolesterol, diabetes mellitus atau kencing manis. Ya, itu terkait dengan obesitas. Nah, jadi kalau tubuh ideal dibantu dengan Maxlim ini, tentu sudah banyak penyakit yang terhindar secara otomatis itu. Ya, hasil sampingan yang kita peroleh dengan cara kita mengkonsumsi Maxlim, membuat tubuh ideal dan buang air besar lancar, usus sehat. Penyakit usus sendiri sudah banyak Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak sehat ususnya bisa timbul wasir, kanker usus, bisa timbul polip lambung, ya penyakit lambung yang lain banyak sekali. Nah, jadi dengan buang air besar lancar, tubuh ideal, itu banyak penyakit yang sudah tercover di sini yang bisa dikurangi dengan mengkonsumsi Maxlim, gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir produk Maximax ini adalah Maxibus yang membantu melancarkan aliran darah. Ya, aliran darah juga perlu untuk lancar, untuk memastikan apa yang kita konsumsi termasuk herbal, suplemen, makanan sehari-hari itu bisa sampai ke tujuan, yaitu jika aliran darah kita lancar.
Kalau aliran darah tersendat, ada sumbatan, apapun yang kita konsumsi itu bisa tidak sampai dan itu akan merusak sel. Kita. Jadi Maxibus juga berperanan membuat tubuh sehat dengan melancarkan aliran darah. Ya, selain fungsi lain ya yang terkandung di dalamnya itu bisa membantu stamina, lebih fresh, otak lebih fokus, lebih jernih ya, karena aliran darah kan itu sampai ke otak. Kalau aliran darah sampai ke otak, oksigen juga nyampe dan nutrisi yang lain. Dan itu akan membuat seseorang lebih fokus, lebih jernih berpikir karena nutrisinya terpenuhi, oksigennya terpenuhi. Ya. Lebih cekatan lah gitu ya. Jika aliran darahnya lancar. Ya, selain fungsi lain, ke organ produksi juga membantu atau ke organ-organ lain yang terhambat aliran darahnya bisa diatasi dengan Maxibus ini. Jadi banyak juga fungsinya di sini. Nah, jadi Bapak Ibu, makanya dengan dua kondisi utama yang kita tadi bicarakan, kalau kita sehat itu harus makanan kita harus kita perhatikan, harus sehat, harus seimbang secukupnya, imunitas tubuh harus kuat dengan ditunjang oleh vitamin mineral yang diperlukan untuk imunitas tubuh kita kuat. Nah kan ini salah satu bisa jadi pilihan produk-produk Maximax karena apa yang diperlukan untuk hidup sehat itu ada di sini ya. Beberapa bagian ada di sini. Ya, cukuplah ya, lumayanlah untuk membantu kita bisa hidup sehat. Walaupun tidak sempurna sampai mengcover semuanya, tetapi ada di sini. Ya, kalau kita konsumsi rutin ini bisa membantu tubuh kita sehat, ideal dan kita jarang terserang penyakit karena imunitas kuat karena disuplai oleh nutrisi, vitamin, mineral yang ada di ketiga produk ini. Ya, begitu Bapak Ibu dari saya. Terima kasih atas waktunya, perhatiannya. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sehingga hidup kita lebih sehat, kita bisa beraktivitas lebih baik, pikiran lebih fokus, sehingga apa yang kita inginkan, cita-citakan, kita kerjakan bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih, semangat pagi semuanya dan selamat malam.